kita bisa sama kan. Nah, terus pertemuan di Padang ya. Nah, terus dari Pak Nas juga sudah kasih masukan, Pak Aldi, Pak Ramlis. Nah, ini satu lagi dari Bundo belum nih, Pak Ridwan izin. Udah tadi dia sependapat dengan apa yang dikatakan Buya. Oke. Ya. Ini kan pendapat kita kan berbeda-beda. Nah, ini kita memang bukan masalah kita nonaktifkan atau pendelegasian. Cuman kan situasi formasi di kepengurusan ini masih pincang. Pertama, bendahara itu kan mengundurkan diri. Sekretaris juga tidak aktif. Nah, ketua umum juga sibuk. Nah, ini kan belum ada formasi baru. Ketua bidang pun belum ada. Untuk kita mengadakan seminar, Ambo juga khawatir juga apa ini bisa kita jalankan dengan optimal seminar kita ini. Nah, itu. Bu Leli, Iya. Iya. Jadi menurut Ambo, ini kan formasi kepengurusan di Padang, ini kan masih pincang istilahnya kan. Bendahara mengundurkan diri, sekretaris juga tidak aktif, ketua umum pun sibuk. Nah, jadi kalau untuk kita akan adakan seminar, Rambo khawatir juga ketua-ketua bidang pun belum ada. Ini yang kita harus benahi di dalam dulu ini sebenarnya. Kita benahi di dalam dulu. Tapi kalau untuk penjajakan dulu nggak apa-apa juga. Misalnya Bu Leli kan sudah di Padang. Terus di Padang bisa nanti penjajakan sama Pak Ramlis, nemuin wakil gubernur atau ketemu gubernur juga boleh. Sambil nanti kalau memang sudah ada pertemuan itu kita bisa awali dengan yang lain-lain. Nah, ini juga ada usulan juga, kita perlu cadangan juga ini Pak. Mungkin dari Pak Ridwan, ada nggak orang di Padang yang bisa, ada 1-2 orang calon. Terus dari Buya juga ada 1-2 orang calon. Yang perlu nanti untuk kepengurusan dan di ketua-ketua bidang. Mungkin dari Pak Aldi, ada nggak orang yang di Padang. Nah, dari kita-kita nih, kita kumpulkan. Kira-kira ada beberapa orang yang bisa di Padang. Nah, Buya juga mengusulkan sama seperti itu. Buya mungkin ada beberapa orang yang ada orang di Padang yang bisa nanti kita bentuk tim di kepengurusan itu. Nah, kalau sudah ada ketemu nanti kita bisa putuskan nih ketua umum ini bagaimana, apa cukup mendelegasikan saja. Ya, kalau mau condong ya kita delegasikan saja dulu untuk saat ini. Tapi nanti kita coba omongin lagi, nanti saya coba bicarakan lagi bagaimana, apa masih mau lanjut. Kalau memang mau lanjut ya kita delegasikan. Tapi kalau memang sibuk tidak mau lanjut ya mungkin menjadi anggota saja. Nah, seperti itu. Itu perlu dibicarakan lagi kepada Pak Marsis, karena Pak Marsis sendiri kita menilai, kita evaluasi, kelihatannya beliau juga untuk memimpin tim kelihatannya mungkin ya belum bisa mungkin ya untuk organisasi seperti ini, atau memang beliau mungkin masih sibuk, lebih mengutamakan di pekerjaannya gitu daripada di yayasan. Ini kan berhubungan juga dengan loyalitas dan rasa memiliki. Perlu kita pertimbangkan juga. Karena kalau kita pertahankan
Iya, nggak jalan. Tapi beliau sendiri nggak punya rasa memiliki, tidak punya rasa loyalitas, itu percuma juga. Nah ini kalau yang menurut Ambo, kita coba kita saling usulkan ada siapa-siapa yang mau kita calonkan, nanti biar ketemu sama Pak Ramlis di sana. Mungkin bisa dialog dulu, bisa diskusi dulu dengan Pak Ramlis di sana sebagai ketua satu. Nah itu usulan Ambo seperti itu. Boleh nggak Bundo usul? Boleh nggak Bundo usul? Silakan Bundo. Boleh Pak Yos. Ya, mau kembali ke Pak Ridwan, nanti bisa biar di Pak Ridwan. Oke, Ya. Lanjut lagi moderator. Oke, waktu ada masukan lagi dari Buya, silakan. Pak Kanda, silakan. Iya, boleh. Bukan usul baru, tetapi menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan. Artinya begini, kalau kita lihat situasi kondisinya, maaf, ketua itu sudah mengundurkan diri, bendahara itu mengundurkan diri, kemudian apalagi sekretarisnya telah mengundurkan diri. Sementara kepengurusan itu sendiri itu kan belum lengkap. Ya. Nah, kita hormati juga itu permintaan dari kawan-kawan yang mengundurkan diri. Dia minta mengundurkan diri itu kan bukan hanya sekedar asal-asal ya, tapi tentu ada di belakangnya itu. Nah, kita juga hormati, gitu loh. Kalau kita mempertahankan sementara dia nggak bisa memikul, itu kan repot. Oleh karena itulah makanya kita menyarankan masing-masing kita, oke lah, taruhlah kita menyiapkan satu orang. Pak Ridwan menyiapkan satu orang. Pak Yusril menyiapkan satu orang. Bu Leli satu orang. Khairuna satu orang. Ambo satu orang. Tapi kita lobby dahulu dari jauh. Iko. Yayasanku iko begini. Nah, sanggup enggak? Setelah menyatakan sanggup, setelah terkumpul orang itu, baru kita mau tidak mau ya awak harus pulang. Ya. Nah, pulang itu bukan ngapa-ngapa. Awak itu harus menjelaskan, Pak Ridwan harus menjelaskan apa dan mengapa yayasan ini, tujuannya apa, motivasinya apa, yang akan dicapainya apa, jelas, sehingga ada rasa kepemilikan terhadap YBRR. Kalau rasa kepemilikan itu belum dapat, nah ini susah nanti Pak Yusril. Jadi itu ya, mari kita coba mencari masing-masing 2 orang atau 1 orang, lobby dulu ya. Kita lobby, kita jelaskan, nanti di Padang baru kita rembukan secara bersama, face to face. Baik. Itu Baik. Ya. Udah siap. Cukup Bu ya. Dari Pak Kandung ada masukan dari Ambo? Ya. Boleh? Silakan. Boleh, silakan. Iya. Tadi Ambo sudah mau WA Pak Ridwan. Ayo sana dulu bawa. Mau WA Pak Ridwan. Kalau bisa dibacakan, apa Pak Ridwan sudah membaca WA Ambo Pak Ridwan? Sudah baca WA yang Ambo kirimkan tadi? Apa tuh, Bundo? Jadi intinya, Ambo kan kata Pak Nas, tolong Bu Leli, katanya dicari ini kan. Tapi kan ada yang Ambo kirim kan, Ambo buat panjang. Kalau bisa dibacakan jo kawan-kawan, lalu kalau setuju Ambo lanjutkan, kalau nggak setuju nggak dilanjutkan gitu. Bisa nggak dibacakan itu Pak? Ini karena kita lagi job ya. Masih dibuka, jadi saya nggak bisa dibaca jadinya Bundo. Iya. Bundo yang baca. Dikirain apa di ringkas saja, biar teman-teman bisa mendengar juga. Kamu sebutkan saja ya, sama-sama kita nggak bisa baca. Jadi intinya begini, Pak Nas berpesan, tolong dicari teman yang bisa bergabung dengan YBRR gitulah.
intinya. Lalu Ambo jadi kirim WA ke Pak Yusril, ke Pak Ridwan, bahwa Ambo mencoba mengirim ke teman-teman Ambo yang Ambo rasa dia dekat, dia biasa bersosialisasi, dia besar pengaruhnya di masyarakat. Jadi Ambo kirim beberapa, maksudnya dari yang Ambo WA tadi itu, Ambo akan kirim, kalau setuju akan kirim ke teman-teman itu, mengajak mereka. Ambo udah sebutkan apa tuh namanya, bagaimana kondisi apa kita ini, YBRR ini. Artinya kita membangunnya, kita baru kemarin, baru bulan Agustus ya, kita resmi, lalu kita masih menjajaki. Dan kalau mau membantu, jadi kalimatnya begini, apalagi yang akan kita tinggalkan buat anak cucu kita. Walaupun selama ini kita telah berbuat, misalnya ada yang jadi guru, dokter, insinyur, segala macam, tapi kita ini mengulas lagi, menambah sedikit lagi, kalau bisa ikut dengan YBRR ini. Nah, itulah intinya tadi. Jadi makanya kalau udah tadi terbaca oleh Pak Ridwan dan bisa di ini, jadi jelas ini kan Ambo ini apa? Ambo sendiri juga nggak bisa baca karena kita Zoom kan. Nah, jadi besok itu kalau bisa malam ini diterima usul Ambo tuh, besok sama Pak Ramlis, kalau memang teman Ambo tuh yang Ambo kirimin malam kok bersedia, besok kita menyampaikan sama Pak Ramlis ini loh, gitu. Lalu baru kita pergi menemuin Pak Audi. Itu rencana Ambo. Baik. Iya. Jadi yang tadi tentang teman kita tuh harus kita cepat memutuskan, kata Ambo mah. Jadi tunggu dulu sedikit lagi. Kepada Pak Aldi sebagai pengawas, Pak Aldi itu mestinya harus intens komunikasinya dengan teman-teman yang di Padang gitu. Jadi nanti setelah ini tolong Pak Aldi sampaikan, Pak Aldi kan sebagai pengawas, itu aja harapan Ambo. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, saran Ibu Leli bagus ya. Diterima Bu sarannya Bu. Ibu Leli, sarannya diterima. Teman-teman Ibu Leli itu kan tadi bilang dia aktivis lah ya, memang dia ini. Terima. Silakan saja perkenalkan dengan Pak Ramlis. Nanti biar Pak Ramlis memberikan masukan dan arahan. Saya kira itu. Ya, saya setuju. Saya kira mungkin teman-teman lain juga setuju nih. Mungkin Pak Yusril juga setuju. Pak Yusril gimana? Ya, boleh. Bukan musuh orang ya. Kalau memang ada temannya Pak Ibu Leli, kenapa tidak gitu loh? Ya. Oke, setuju ya, Pak Pak Yusril. Pak Yusril. Ya, nanti ya selain itu ada beberapa orang nanti kita coba seleksi juga nanti Pak. Kenapa juga artinya orang atau dua orang nanti kita coba ini kan, mungkin Pak Buya juga. Baik. Nah, untuk penanggung jawab. Bagaimana? Halo Pak Ridwan. Baik, silakan Pak Aldi. Begini Pak, saya setuju dengan usul Ibu Leli. Cuma begini Pak, kita harus menghubungi orang tersebut. Ya. Jadi kita tanya dulu seleranya Pak, jangan bukan kita putuskan di rapat. Kita secara individu dulu untuk orang itu, kalau sudah bersedia baru kita putuskan di rapat. Jangan dibawa ke rapat dulu, baru. Jadi Ibu Leli harus tahu persis kawan itu, ditanya betul seleranya, bisa tidak. Nanti takutnya nama udah masuk, dia tidak bisa aktif Pak. Itu. Ya, setuju Pak. Jadi saya lebih setuju. Boleh tambah Pak Aldi. Bertanggung jawab mencari orang yang bisa membantu ya. Boleh biar Pak Aldi berbicara. Masing-masing gitu. Nah, kalau dua penghubungi saja, kemudian namanya cantumkan, jadi kan itu bermasalah lagi Pak. Nanti mundur lagi, lagi gitu kan.
Baik. Menurut saya lebih baik kita individu menghubungi masing-masing, kita tanya seleranya, kalau sudah oke, baru kita ajukan nama tersebut kepada pembina gitu Pak. Baik, baik. Sarannya diterima Pak Aldi, bagus. Boleh, Luar biasa ya, terima kasih. tambah sedikit Pak Aldi, boleh ditambah? Sebentar Bu. Silakan, Kemudian silakan. terkait dengan koreksi dari Bu Leli hubungi Pak Elisra dengan Pak. Saya sudah coba Pak. Saya sudah SMS, saya sudah telepon. Tapi kan itulah hasilnya gitu Pak. Jadi bukan saya diam ya, karena itu kan kawan saya semua itu kan. Jadi ya secara individu, secara pribadi saya hubungi gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aldi. Masukannya diterima ya. Tinggal kita mensikapi ini, tolong Pak Pembina nanti seperti itu. Ibu Leli, silakan Bu Leli. Ya, ada mau tambahan ya. Begini Baik, Pak Aldi, teman itu mau coba, maksudnya saya itu minta pendapat. Bagaimana kalau saya cari teman yang bisa bergabung? Jadi minta pendapat dulu tadi. Boleh Bu Leli. Nah itu. Baru nanti kita hubungin orang itu bersedia nggak dia gitu. Baru kalau bersedia baru kita bawa ke rapat lagi gitu. Jadi bukan kita langsung mutusin. Maksudnya seperti yang diharapkan tadi oleh pembina-pembina semuanya. Tolong dicari teman. Siapa? Nah, ini baru berusaha untuk mencari teman. Nah, kira-kira yang menurut kita bisa gitu. Tapi nanti kalau sudah oke temannya, kan orang kita nggak tahu kalau dia udah oke apa belum. Kita baru mencoba pendekatan. Itu maksudnya ya Pak Aldi. Nah, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Salam. Jadi begini ya. Sebentar Pak, sebentar. Halo. Ya, silakan Pak Ridwan. Begini. Sebelum kita cari orang Pak, kita harus dulu memastikan formasi apa yang dibutuhkan gitu Pak. Apa saja yang kurang, nanti kita cari orang tahu-tahu nanti berlebih gitu. Jadi maksud saya pada Zoom ini tolong ditegaskan, kita butuh orang misalnya seperti kemudian itu bagian pelatihan, bagian pendidikan, kemudian resbang gitu kan. Nah, tolong itu dipastikan dulu Pak, supaya kita nanti jangan kelebihan orang pula gitu. Baik, oke Pak Aldi cukup. Cukup. Jadi masalah formasi orang itu Pak sudah ada di notulen yang tanggal 14. Ada notulen yang tanggal 14 itu. Yaitu ada, ya? Masalah personil di bidang 3 bidang itu. Nah, kemudian di situ kan dia bilang apa masalahnya, bagaimana pembicaraan masalahnya, yang action siapa. Itu ada kolom, 3 kolom di situ. Kemarin sudah bicarakan bahwa masalah personil untuk bidang-bidang ini belum terisi. Nah, pembicaraan masalahnya adalah mencari ketua umum, mencarikan orang-orang, posisinya selaku ketua pendidikan 1 orang, kemudian dengan anggota 2 orang. Kemudian bidang pelatihan, kemudian ketua bidangnya itu 1 orang, anggotanya 2 orang. Kemudian bidang renbang juga begitu, ketuanya 1 orang, anggota itu sudah ada dalam aturan rapat kita kemarin. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi acuan teman-teman. Saya belum baca, Pak. Saya belum baca. Oke, mohon maaf. Baik. Ada itu. Jadi ini juga nanti apa bicara kita juga nanti notulennya ada Pak nanti ya. Jadi itu sementara saya mau minta lagi pendapat, ada pandangan lain enggak dari Pak Ramlis? Terima kasih Pak. Jadi nyambung dari apa yang disampaikan Pak Aldi sebagai pengawas. Jadi saya minta kepastian dulu dari yang bertiga ini. Ya, jadi yang bertiga ini kesediaannya mau terus atau enggak. Kalau enggak ya tentu ada surat pernyataan. Ya, baru kita ambil sikap. Kita nggak bisa putuskan sekarang, kita belum ada mungkin pernyataan langsung dari yang bersangkutan pada pengawas atau pembina.
Jadi kita setuju minta itu dulu. Kalau untuk acara yang seminar, kita sebenarnya nggak fokus seminar. Seminar itu salah satu alat kita untuk mempromosikan kehadiran kita sebenarnya. Yang penting kita yayasan ini bisa lapor sebenarnya awalnya nih, untuk bisa melapor di bagian apa inilah Kesbangpol. Jadi kita itu intinya. Jadi kita memang kalau untuk nama seperti Bu Leli itu mungkin kita internal kita aja dah, tidak perlu kita bahas ini karena memang kita yang dibutuhkan pembina, pendiri dan tim lain kan harus satu juga. Beliau setuju tapi kita tidak nyambung juga repot juga nanti. Jadi kita sampaikan nih calon, ini apa kita bicarakan. Masuk menurut kita bersama nanti kita putuskan. Tapi kalau udah kita okekan dulu ya oke ini kita usulkan ya, atau tidak terpilih kecewa lagi. Jadi negatif lagi kita buat kita. Jadi saya setuju kalau nama kita, saya juga udah mau cari orang ini gini, seandainya iya ini, tapi kita udah wanti-wanti dulu sama dia, kita cuma usul dan itu siap untuk bekerja, bukan jadi bos saja, hanya maaf aja mungkin seperti tadi Mama dikenal, tapi untuk bekerja turun tangan untuk mulai dari bawah menulis, buat surat, konsep, enggak bisa, ya repot juga. Kita yang serba bisa lah memang untuk awal-awal nih tumbuk tanah mungkin hampir semua, tapi kita mulai membaginya dengan bagian-bagian kerja masing-masing. Ketua umum apa, ketua satu, sekretaris dan job description-nya kita jelaskan. Saya kira itu, jadi saran dari Pak Aldi saya setuju itu kita memang berjelas-jelas dulu. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, kalau gitu begini. Oke, masukannya dari Pak Ramli sangat bagus. Setuju dengan pendapat teman-temannya yang lain. Nah, terkait dengan masalah personil kita ini, ya, yang memang adalah tim daripada pengurus, maka saya berpendapat, Pak Ketua Pembina berpendapat begini, untuk tim seleksi sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Ramlis. Karena Pak Ramlis lah nanti yang akan menjadi timnya gitu loh. Nah, jadi Pak Ramlis bisa nanti bisa berkomunikasi, bisa memberikan perintah dan lain sebagainya gitu loh. Nah, saya kira itu pendapat saya. Jadi kita bentuk tim seleksi untuk mengisi formasi bidang pendidikan, dibutuhkan 3 orang sesuai notulen rapat kita kemarin. Bidang perencanaan pelatihan keterampilan 3 orang, kemudian bidang renbang 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Nah, ini pendapat saya Pak Ketua. Mau tidak mau kita serahkan ke Pak Ramli sebagai pengguna jasa atau mitranya yang di bawah-bawahnya gitu loh. Jadi dia bisa komunikasi dengan itu. Jadi jangan kita sodorkan orang nggak tahu nggak bisa komunikasi dengan Pak Ramli, kan susah juga kita. Nah, saya sangat memahami apa yang dimaksud oleh Pak Ramli tadi. Nanti kita pulang ke kampung. Kalau nggak sanggup ya sudah. Saya sangat memahami benar itu. Nah, jangan sampai nanti kemudian kalau dengan kondisi pendelegasian dan lain segala macam itu begitu gerakannya Pak Ramli tidak leluasa gitu. Saya khawatirnya itu perasaan ini tidak leluasa. Nah, jadi nanti akan kita keluarkan apa bentuknya nih Pak Ketua? Apakah pendelegasian atau kita bisik-bisik mau gimana caranya agar mereka terbangun lagi ya 3 orang ini? Kalau mau tidak ya sudah, ya jelas bendahara kita ganti itu, nggak usah dipertahankan lagi. Nah itu kan satu, Ana sudah ngomong dia harus pakai surat. Siapa yang mengundurkan diri yang masuk dalam akte itu harus pakai surat secara resmi, karena bunyinya dalam akte itu apabila pengurus atau ini berhenti dia harus mengajukan suratnya secara tertulis. Nah, ini Pak Epi ini harus secara tertulis dia bikin, baru kita cari penggantinya. Saya berharap orang-orang ini bisa diseleksi, diinikan oleh Pak Ramlis. Saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk mengambil kebijakannya, keputusannya. Ya oke, ya Pak Ketua, Pak Ridwan saya setuju ya. Sumatera Barat dan
Pak Ramlis sebagai ketua tim penyeleksian kita punya anggota nanti yang di Padang, pengurus di Padang dan ketua bidang di Padang. Minimal kalau kita dapat ketiga, misalnya ketua bidang pendidikan, baru dapat satu nggak apa, minimal ketuanya dulu. Kalau dapat sekretarisnya sama bendahara itu lebih bagus. Ketua, sekretaris sama anggota itu bagus. Nah, terus ketua bidang pelatihan juga untuk keterampilan juga begitu. Serembang juga minimal satu-satu. Terus untuk bendahara juga begitu, Pak. Bendahara kan kita perlu cari. Kalau nanti Pak Marsis lanjut, minimal ada pendelegasian, itu yang kita inginkan dalam waktu dekat ini. Kalau tidak ya kita ambil opsi yang kedua. Tapi opsi yang pertama tetap pendelegasian dulu. Kita coba apa responnya seperti apa. Kalau memang dia siap, ya nanti dia akan saya minta untuk buat surat pendelegasian nanti ke Pak Ramlis. Dan satu hal lagi untuk ketua satu. Seperti yang Pak Ramlis bilang biar nyambung gitu kan. Nah, nanti makanya yang seleksi itu Pak Ramlis langsung. Jadi kewenangan penuh lah. Kami ini kan ke Pak Ramlis untuk cari siapa-siapa. Dan saya juga nanti ada satu atau dua calon mungkin saya arahkan nanti ke Pak Ramlis nanti untuk bisa diseleksi. Jadi ada satu orang itu dia juga mau mencalonkan jadi anggota dewan. Dia di organisasi juga cukup bagus sebagai ketua Karang Taruna, sebagai ketua beberapa organisasi juga. Nah, sekarang mau mencalonkan jadi anggota dewan. Nah, itu mungkin bisa diarahkan nanti ke bagian apa gitu nanti kan. Itu wewenangnya Pak Ramlis ya. Jadi yang ini kan arahan dari kami. Semoga ini kita bisa berjalan dengan lancar, Pak, dengan baik. Yang jelas, walaupun tidak untuk seminar dalam waktu dekat ini, minimal formasi penuh gitu kan, full. Jadi tidak ada yang pincang, minimal itu dulu. Oke, mungkin ada tambahan lain. Pak Yos, mungkin setuju kita itu. Saya siap untuk membantu itu. Saya akan kumpulkan nama-nama. Tolong dikasih nama, nomor HP, ya saya bisa komunikasi. Mungkin kalau ada fotokopi KTP, mungkin untuk sehingga saya tahu usia, mau panggil abang, kakak, adik kan lebih enak ini. Iya. Enggak repot juga, Pak. Jadi dibantu itu. Sehingga kita untuk diskusi nanti saya akan sampaikan juga. Bukan putus sama saya, kita kan ada tim Pak Arjunis nanti dengan yang lain, kita juga sampaikan ini kira-kira yang apa. Nah, cocok kita diskusikan baru kita putuskan. Bukan putuskan, saya bantu seleksi untuk mengklarifikasikan arahnya kemana dari kebutuhan kita. Jadi bagi yang usul ya silakan di Japri nanti nama ya mungkin nomor HP sehingga saya bisa sedikit ada komunikasi juga. Mungkin itu tambahan Pak Yos. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Oke, baik, Pak Yusril. Pak Yusril udah? Pak Ridwan. Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Baik. Pak Aldi. Halo. Ya Pak Aldi. Gini Pak, untuk mengantisipasi ke depan orang-orang yang kita rekrut, bagusnya menurut saya Pak ya, usul saya dibuat pernyataan. Itu surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Baik Pak, baik. Jadi kalau terima usulnya Pak. Nanti kalau sudah, jadi itulah untuk mengikat dia nanti sehingga tidak gampang orang mundurkan diri gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Usulnya diterima Pak. Usulnya diterima dan dicatat oleh Pak Ramlis itu Pak. Kalau Pak Ramlis lah. Mungkin Pak Ramlis punya nanti ada persyaratan. Pak Ramlis dibantu oleh Pak Arjuni. Dua orang ini udah solid ini, udah kompak kelihatannya. Nah, jadi malam ini kesimpulannya kita sampai pada ujungnya. Nah, waktu jam berapa ini? Udah, jam 10 ya. Nah, jadi pembicaraan kita adalah yang pertama adalah
kita membangun komunikasi secara berkesinambungan. Itu. Ya. Nah, jadi Zoom meeting kita mungkin akan kita laksanakan setiap minggu sekali, setiap hari Selasa atau hari lain. Nah, monggo, saya kasih kesempatan untuk harinya. Apa hari Selasa atau hari lain? Monggo. Selasa aja Silakan. Pak, cukup Pak. Selasa Nah, cukup kalau ya? Senin, Kamis nanti ada yang puasa, jadi Selasa aman itu dikira. Oke. Nah, dari Pak Ramli saya selaku ketua ya. Setuju yang lain bagaimana? Setuju ya? Boleh, Selasa. Oke. Panas, tolong dicatat tugas Panas. Hari Selasa depan ya. kita nggak ada lagi sabung menyambung ya. Panas. Buat Pak Aldi nih sedikit ya Pak Aldi. Silakan. Ya Bu. Ya. Halo. Silakan Bu Leli. Ibu Leli menyapa saudaranya. Halo. Pak Aldi dari Jambi. Ya, Monggo, betul. silakan. Halo Bu Leli. Ya. Ya Bu. Apa Bu Leli? Ambo pulang di Sua. Jadi kasih tahu jo kawan kita tuh kalau Ambo mau ketemu juga, Ambo sama Pak Ramlis mau ketemu sama beliau. Jadi tolong dikasih tahu. Soalnya waktu kita kan nggak banyak di Padang, ya kan? Nah, kalau Pak Aldi udah bilang, oh iya, nanti kita sama Pak Ramlis ketemu terus gimana ininya. Kapan itu bisa ketemunya Bu? Ke tanggal 25. 25 jam berapa? Jam berapa? Usahakan keluar jam 9 dari ini, tapi bisa nggak JP Budoka ini ke villa itu, villa kayu apa tuh, villa yang di Minturun? Bisa Pak Radis? Ya, rumah kayu. Ambo lagi rat Bu, Ambo rat. Ambo ketua, halo? Jadi sedang lagi rat. Bagaimana Pak? Saya sedang mimpi rapat rat Bu, rapat anggota tahunan koperasi. Nggak bisa keluar. Jadi jam berapa awak bertamu? Ya mungkin sekitar jam 1-an setelah zuhur lah. Jadi ya, tapi Ambo lah di GOR itu lokasi Ambo mungkin. Jadi enggak punya waktu banyak memang. Jam sekitar 1-an lah Ambo izin. Ambo tutui acara jam 1 zuhur selesai acara Ambo. Sudah itu baru langsung kamu masih langsung kita pergi sama Pak Udi ke menghadap Pak Udi gitu. Tempatnya di mana Bu Leli? Halo? Bundo Leli, tempat pertemuan kita Pak Audi itu bersedia enggak jam 1-an tuh kita ketemu? Udah konfirmasi belum? Bagaimana Pak? Pak Audi itu jam 1-an itu bisa konfirmasi, udah konfirmasi ketemunya nih, belum? Belum, kita aja belum jelas gitu. Ya, ya kita paling itu. Tapi bisa Pak Ramlis menjpm ke ini villa kayu itu? Enggak bisa Bu, kamu kan rapi, kamu kan mesti pulang jam ampe mulai di rumah saya siap pulang. Jadi aduh mungkin sekian jam, enggak mungkin kamu lagi rapi itu. Kalau bisa jangan tanggal 25 mungkin, di bawah tanggal 25 mungkin 2 ampe. Nah, kalau bisa tanggal 2 ampe. Bisa menemui Pak Ramlis gitu. Kalau sebelum itu bukan ada Bu, kosong sebelum tanggal 25. Silakan Ibu, misalkan Ibu acara sebantau temuilah, silakan. Tapi kalau tanggal 25 dari pagi mulai siap itu tuh awak tuh sekitar 150 orang anggota itu rapi rat. Ambo tanggal 24 tuh sampai malam acaranya ke Danau di atas, Danau di bawah, pulang malam. Kalau tanggal 23 mungkin ada senggang 3. Malamnya bisa digunakan sekete, tapi kan Pak Ambo enggak bisa keluar, Ambo enggak tahu. Tanggal 23 malam. Aduh. Ya, itu tergantung Bundo. Kalau Ambo itu waktu kalau 23 masih bisa, Ambo. Nah, tapi kalaupun tidak, setidaknya keberadaan awak itu kan awak menyusun nih kok.
Bundo ketemu Pak Wakil Gubernur kan intinya itu. Kalau Gimana Amo Pak sebenarnya Ramli? enggak, kalau kita Bunda mau ketemu Pak Gubernur kan Wakil Gubernur bisa aja. Kalau bisa disetting tanggal 25 jam berapa mungkin beliau bisa, atau tanggal 23. Ya Bunda korbankan sedikit waktu, enggak sejam. Tanggal 23 itu jam sekian Pak Gubernur kita temui Bunda ke sana ke lokasi. Saya kan beliau kan enggak lama-lama tuh, ketemu sejam paling lama beliau punya waktu. Iya. Iya. Tanggal Tanggal 23 itu benar 23 aku curi waktu, tanggal 23 itu aku masih ada di villa di. Ya, nanti Bunda kan bisa bantu naik Grab aja. Pas kosong waktu cabut kan. Nah, saya bisa gitu juga. Kita mau bagi-bagi waktu nih. Nah. Oke, suara Bunda lah. bisa diatur aja nanti. Diatur aja, lihat sikon Budo nanti di Padang, Budo. Budo Leri. Suara Bunda lah keluar. Ya nanti tinggal sinyalnya dia pindah-pindah duduknya, sinyalnya. Bunda Leri? Halo Bunda Leri? Oke, kalau gitu nanti Pak Ramlis bisa dikomunikasikan aja, nanti saya sama di Padang lihat sikonnya masing-masing ya Pak Ramlis ya. Oke. Sampai Padang kita koordinasi lagi teknisnya. Oke. Itu, Pak. Oke, sebelum sampai pada kesimpulan di akhirnya penutupan, saya melihat ngintip-ngintip ini Buya ini masih penasaran. Ada masukan lagi Buya? Itu aja pertanyaan namanya. Kalau mencari orang-orang perorangan individual itu kan untuk ditaruhkan di kepengurusan. Iya. Yang menjadi pengurus siapa? Pak Masih. Di dalam satu pertemuan rapat antara awak dengan beliau-beliau itu. Kalau sekedar nanti awak menunjuk-nunjuk, aku di situ pulang. Nanti tidak sesuatu gitu.